Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Rahmatika dengan NIM 192231155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal terkait IECF. Sebelum itu, kita akan membahas tentang introduction terlebih dahulu, di mana masa 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, penerapan IECF yang mencakup pemberian ASI, MPASI, tepat usia, dan responsive feeding berperan besar dalam pertumbuhan anak. Nah, penelitian Hastuti dan kawan-kawan menunjukkan sebagian besar ibu memiliki pengetahuan baik tentang IECF, namun masih ada kekurangan dalam praktik pemberian makan responsif pada anak stunting. Sementara penelitian dari Sirait dan Ashadi menemukan hanya sekitar 53% anak usia 6-23 bulan mencapai keberagaman diet minimal atau minimal dietary diversity di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor pendidikan ibu, ekonomi, dan juga peran ayah. Nah, keduanya menggambarkan pentingnya edukasi dan juga dukungan keluarga dalam praktik ICF dan breastfeeding untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak. Berikut adalah jurnal utama dan juga jurnal pendukung yang saya gunakan. Untuk entitas penelitian sendiri, untuk jurnal utama sendiri seperti ini, di mana menggunakan SDKI 2017. Tujuan penelitiannya sendiri adalah menelaah faktor-faktor yang berhubungan dengan pencapaian minimum dietary diversity atau MDD pada anak usia 6-23 bulan yang diberi ASI di Indonesia. Kemudian untuk yang jurnal pendukung, penilaian deskriptif yang dilakukan di dua puskesmas di wilayah Malang. Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan dan perilaku ibu mengenai pemberian makan bayi dan juga IHF pada anak stunting. Sedangkan desain dan metode penelitian pada jurnal utama, cross-sectional study dengan sekunder data SDK 2017, analisis menggunakan uji T-square dan juga multiple logistic regression. Sedangkan untuk yang jurnal pendukung sendiri, penilaian deskriptif dengan pendekatan survei, pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 60 responden. Sedangkan untuk populasi dan sampel di jurnal utama ada anak usia 6-23 bulan yang masih diberi ASI. Kemudian untuk di jurnal pendukung adalah ibu yang memiliki anak stunting di dua puskesmas, Sumber Manjing Kulon dan Paga Kabupaten Malang, total responden 60 orang. Kemudian indikator atau variabel yang diteliti di jurnal utama sendiri terkait MDD, kemudian jumlah kelompok makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam sebelum survei dari total 7 kelompok pangan. Kemudian di jurnal pendukung ada pengetahuan ibu mengenai IECE, persiapan dan pengolahan makanan, pemberian MPASI, serta praktik responsif feeding. Jadi hasil dari jurnal utama sendiri, dua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan nutrisi anak itu tidak cukup kalau cuma pemberian ASI, tapi juga harus dibarengi dengan praktik infant and young children feeding atau YCF yang benar. Nah, Sirai dan Achadi membuktikan bahwa meskipun seluruh sampel dalam studi merupakan anak yang masih disusui, hanya 52,8% yang mencapai MDD dan bahkan menyatakan bahwa child without diverse diet after 6 months, risk of becoming stunt to breastfeeding is optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa ASI tetap penting sebagai fondasi, tapi setelah usia 6 bulan anak membutuhkan keberagaman makanan agar kebutuhan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, dan vitamin A dapat terpenuhi. Nah, jurnal ini juga menegaskan bahwa breast milk alone is not an adequate source as children get older, sehingga praktik ICF khusus kualitas MPASI dan keberagaman pangan menjadi penutup tumbuh kembang selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hasil dari jurnal pendukung menunjukkan bahwa praktik ICF pada ibu dengan anak stunting berada pada kategori baik dengan rincian data yang sangat jelas. Tingkat pengetahuan ibu tentang ICF berada pada kategori baik sebesar 67%, sementara 33% lainnya berada pada kategori kurang. Pada aspek praktik, indikator preparation and processing food berada pada kategori baik sebesar 86% dan kurang sebesar 13%. Seluruh ibu dalam penelitian ini masuk kategori baik 100% dalam indikator complementary feeding, menunjukkan bahwa semua responden memahami cara memberikan MPASI dengan benar. Nah, untuk indikator responsive feeding, sebagian besar ibu pada kategori baik sebesar 80%, sedangkan 20% lainnya masih menunjukkan praktik yang kurang. Nah, dengan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu telah mendapatkan ICF dengan baik, namun respon feeding masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Praktik ini penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan ibu mengenai tanda lapar, kenyang, serta interaksi makan yang mendukung tumbuh kembang anak. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa ICF memegang peran besar dalam pemenuhan nutrisi anak stunting dan penguatan praktik responsif menjadi fokus utama perbaikan.
Keterbatasan di jurnal pertama sendiri yakni desain cross-seksional yang tidak dapat memastikan hubungan sebab akibat dan adanya potensi recall bias dari data konsumsi 24 jam yang dilaporkan ibu. Selain itu, variabel yang tersedia dibatasi oleh data survei sehingga tidak semua aspek ETF seperti praktik responsif dapat dievaluasi secara langsung. Kemudian kelebihannya sendiri, jumlah sampel yang besar dan representatif nasional karena menggunakan data SDKI 2017 sehingga memberikan gambaran luas mengenai pencapaian minimum dietary diversity pada anak yang masih disusui di Indonesia. Kemudian keterbatasan selanjutnya, jumlah sampel yang kecil, 60 responden dan hanya dilakukan pada 2 puskesmas. Kemudian kelebihannya dalam memberikan gambaran nyata praktik IEC pada konteks lokal anak stunting di puskesmas, termasuk penilaian detail terhadap indikator preparation and processing food, complementary feeding, dan juga responsive feeding. Nah, pendekat ini memberikan kedalaman informasi mengenai perilaku ibu sebagai pengasuh yang utama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.